Ini adalah contoh-contoh tanaman yang saya lakukan water propagation. Sudah sekitar 2 minggu saya melakukan water propagation ini secara bertahap. Jadi dimulai dari 5 tanaman, kemudian saya tambah menjadi 7 tanaman, dan sekarang ditambah lagi tanaman yang baru. Halo, ini siapa? Ya. Oh, Dean. Dean hari ini mau coba untuk water propagation. Apa itu water propagation? Water propagation itu pengakaran dengan cara mengisi air. Jadi airnya dimasukin ke sini. Ininya mana? Pohon-pohonnya mana? Ini kan kulenya belum berakar, tuh belum ada akarnya ya. Terus keriput daunnya. Jadi nanti kita coba water propagation supaya dia lebih cepat tumbuh akar, terus bisa lebih sehat. Jadi nanti kalau akarnya udah keluar, baru disimpan ke media soil, media tanah. Karena kalau pakai akar water propagation akan lebih cepat. Ya, jadi cepat apa? Cepat tumbuh akar-akarnya, cepat panjang. Jadi dia akan tumbuh besar seperti Ian, tumbuh besar. Ya, ada lagi coba. Nah, sedikit. Nah, ini juga nanti juga sama. Ini kan kecil banget, masih baby. Terus akarnya susah keluar. Jadi nanti pakai water propagation, akarnya cepat keluar, cepat panjang. Yang kita butuhkan adalah botol kaca untuk media water propagation. Saat ini saya menggunakan jar cake. Ini harganya nggak mahal, sekitar 20.500 untuk setengah lusin. Jadi ini karena memang bukan khusus untuk water propagation, jadi tutupnya itu kita lubangi secara manual dengan digunting, lalu tengahnya dikasih lubang sebesar batang yang akan kita jadikan water propagation. Ini tumbuhannya, ini sengaja saya pilih dari sukulen yang kurang sehat. Jadi ada yang akarnya belum tumbuh atau yang keriput. Pokoknya diambil dari tumbuhan yang tidak begitu baik kondisinya, agar kita lakukan water propagation menjadi lebih baik. Kita mulai. Untuk wadahnya, botol kacanya kita isi air. Untuk pengisian air ini boleh kena langsung batang, atau jika sudah ada akar, ke ujung akarnya aja, atau boleh juga sih dikenakan ke batang. Jadi tergantung dari jenis tumbuhannya. Kalau jenis tumbuhannya kuat, tidak terlalu rentan sama basah, kita bisa ujungnya dikenakan ke ujung air. Jadi biar lekas tumbuh juga akarnya. Tapi kalau kita ragu, takutnya busuk, kita sisakan aja sekitar 2-3 mili dari permukaan air. Jadi tidak menempel. Tidak perlu khawatir menjadi busuk, karena air itu akan menguap. Nanti uap airnya itu akan menempel di batang dari tanaman. Jadi tanaman itu tidak akan menjadi kering atau kekurangan air. Untuk masing-masing sukulen itu memang berbeda-beda penanganannya. Jadi kita juga harus selalu memantau apakah tanaman tersebut cocok di media air atau tidak. Seandainya ada yang menjadi lebih buruk atau menjadi sakit atau apa, sebaiknya kita tarik dari media air
dan dikembalikan lagi ke media soil. Sebetulnya hampir semua bisa dilakukan water propagation. Yang penting airnya dalam keadaan bersih, tidak mengandung kaporit, atau tidak mengandung bahan-bahan kimia. Jadi untuk air ini saya gunakan air dari sumur tanpa tambahan vitamin atau tambahan pupuk cair lainnya. Ini yang sudah kita lakukan water propagation selama 1 minggu. Nanti kita lihat sepanjang apa akarnya. Ini tanaman yang sudah dilakukan water propagation selama kurang lebih 1 minggu. Ya, jadi sudah terlihat sih diantaranya akar-akarnya udah mulai tumbuh. Sebetulnya ini tuh termasuk tanaman yang tidak sehat. Jadi sudah berada di media soil tetapi akarnya belum kelihatan. Nah, sekarang kita lihat sudah sepanjang apa akarnya. Ya, sudah mulai tumbuh ya. Memang belum terlalu panjang, tapi sudah terlihat akar putihnya banyak, lumayan banyak. Terus terlihat juga tanamannya sudah semakin segar. Jangan lupa untuk mengganti airnya. Saya buang aja ya, kebetulan depannya kolam, jadi bisa langsung dibuang. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya juga sama, sudah mulai tumbuh. Ya, sebetulnya ini juga sama sih, termasuk yang sulit untuk keluar akar. Ya, jadi minggu lalu itu kurang lebih sekitar 7 tanaman yang saya pindahkan. Yang ini lumayan panjang akarnya, mudah-mudahan dia sehat. Nah, yang ini tuh udah hampir sebulan, sempat saya kasih rob top juga tapi nggak tumbuh. Nah, setelah pakai dia mulai tumbuh, akarnya kecil banget tapi sudah ada perkembangan ya. Sebelumnya malah dioles sama root up itu nggak sama sekali nggak keluar, tapi ternyata setelah pakai air dia mulai keluar akarnya. Nah, yang ini juga sama, sudah mulai keluar banyak. Nah, tanaman ini sebetulnya kemarin tuh sudah hampir layu, tapi sudah makin segar lagi. Bahkan di atasnya udah muncul akar baru, itu dari daun-daun yang di atas. Gitu. Jadi untuk supaya baik, air juga sebaiknya kita lakukan penggantian 1 minggu sekali. Ya, jadi hampir dari 7 tanaman yang saya lakukan WP ini semuanya berhasil tumbuh, sudah mulai membaik kondisinya. Nah, ini mesti diganti karena mulai tumbuh seperti lumut-lumut ya. Jadi mungkin sebagian itu terkena matahari. Jadi tuh, nah jadi ini ada kolam ikan. Jadi langsung aja sekalian kita buang airnya ke situ untuk penggantiannya. Jangan lupa dibersihkan juga lumut-lumutnya, takutnya menjadi sarang bakteri, nanti jadi tidak sehat untuk tanamannya. Selanjutnya kita isi kembali botol-botol kacanya untuk dilanjutkan WP-nya ke minggu depan, karena saya masih berharap akarnya untuk tumbuh panjang lagi. Yang ini yang sudah kita lakukan water propagation selama 2 minggu. Kita lihat akarnya sudah sepanjang apa ya. Ini yang sudah dilakukan WP selama 2 minggu. Jadi tanaman ini adalah water propagation pertama saya. Nah, ini bisa dilihat akarnya
Nah, ini tuh yang tidak saya tempel ke air ya. Jadi masih ada jarak. Jadi akarnya memang tidak terlalu panjang. Nah, yang ini saya tempel ke air. Akarnya sudah lumayan panjang. Ya, panjang sekali. Lalu ya, yang lainnya juga sama. Progresnya sudah lumayan bagus semuanya, tapi saya masih ingin memperpanjang waktu WP-nya karena saya pengen lihat akar maksimalnya itu seperti apa. Sebetulnya untuk kondisi seperti ini sudah bisa dikembalikan lagi ke media soil, dia sudah bisa. Jadi caranya kita angkat dulu dari media water, terus kita biarkan kering sekitar 2-3 hari. Setelah itu baru kita kembalikan lagi ke media soil. Demikian teman-teman, ini sudah yang sudah saya lakukan WP. Nanti ini kita kembalikan lagi ke raknya. Sebaiknya penyimpanan rak itu di area yang teduh, tidak terpapar sinar matahari langsung, karena untuk supaya lumut tidak cepat berkembang gitu. Jadi kalau misalkan terpapar cahaya matahari langsung, itu kita akan sering mengganti air karena akan lebih banyak lumut yang tumbuh. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.